Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini. Karena kami di sini. Isu perdagangan orang kembali menyita perhatian publik setelah terungkap ada 20 WNI diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Para pekerja migran tersebut sebelumnya diberangkatkan untuk bekerja di Thailand, namun kemudian dikirim ke Myanmar secara ilegal. Dan jika kita tidak memenuhi target itu, hukuman siap menanti kita. Pada tanggal 6 Mei 2023, seluruh WNI tersebut telah berhasil dievakuasi dari wilayah Myoa di Myanmar ke Thailand dan bersiap untuk direpatriasi ke Indonesia setelah menjalani berbagai pemeriksaan oleh petugas kepolisian setempat. Bagaimana peta masalah TPPO ini sebenarnya? Ya pemirsa, sudah bersama dengan kami ada Haryanto Suwarno dari SBMI. Pak Hari, apa kabar? Sehat Pak? Selamat siang Pak. Ya. Dan juga sudah bergabung pemirsa bersama kami pula ada Valeria Buring, kakak ipar dari korban. Selamat siang Mbak Valeria. Selamat siang. Ya. Dan bergabung pula Romo Paskalis, aktivis dari perdagangan orang dan juga Dervi Bisilinsi, salah satu korban perdagangan manusia. Selamat siang Romo. Selamat siang Romo. Selamat siang, Mbak. Ya, dan juga ada Kakak Devi di sana ya dari Malaysia. Terima kasih semuanya sudah bergabung siang hari ini. Tentunya menjadi tema besar kita adalah rayuan sindikat perdagangan orang. Saya mau ke Romo Paskalis dulu yang kemudian juga sempat mengungkapkan Romo di sejumlah kanal YouTube dan juga di media mengenai adanya peristiwa ini. Temuan Romo atau hasil investigasi yang diperoleh oleh Romo Paskalis mengenai TPPO ini seperti apa? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah Indonesia yang sudah menyelamatkan 20 WNI, walaupun sekarang sedang dalam proses untuk kembali ke Indonesia. Juga saya tahu ada Mas Haris itu dan teman-teman lainnya yang juga bekerja dengan sangat keras untuk berupaya membebaskan bukan saja 20 WNI, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang saat ini belum diselamatkan, bahkan pasti banyak juga yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, kami melihat sebenarnya dari tren-tren yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini, saya kira saya mengawalinya dengan satu pernyataan seperti ini, bahwa saya merasa kita perlu dengan rendah hati mengakui bahwa kita gagal dalam upaya memberi pencegahan, dalam upaya juga memberi perlindungan, dan terutama dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan orang ini. Dan kesadaran ini sangat penting saya kira dengan rendah hati supaya kita memikirkan kembali dan kita juga berupaya mengevaluasi lagi strategi-strategi pencegahan yang seperti apa yang bisa kita lakukan, strategi-strategi perlindungan dan pemberantasan kejahatan ini yang seperti apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini supaya memang kejahatan-kejahatan ini tidak terulang lagi. Dan dari investigasi yang kami lakukan selama ini, memang kami merasa memang ada semacam pembiaran dan juga ada satu kerja sindikat yang sangat besar yang melibatkan banyak orang, yang melibatkan banyak instansi juga, baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, yang membuat kejahatan ini terasa seperti sulit untuk dihentikan. Saya kira ini menjadi keprihatinan yang sangat mendalam ya, dan kalau kita tidak serius seperti ini, saya tahu Mas Hari seringkali mengatakan ini kejahatan yang amat sangat serius, tetapi ditanggapi dengan cara yang biasa-biasa saja, dan dianggap seringkali tidak serius, padahal ini kejahatan ekstraordinari, tapi seperti biasa saja. Dan kalau masih ini terus dilakukan, maka kita akan mengulang-ulang saja kejahatan ini. Setiap hari kita akan mendapatkan korban, setiap tahun kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini saja. Saya kira itu, Mbak. Romo, temuan dari Romo, lokasinya di mana saja Romo? Negara-negara mana dan kemudian modus seperti apa sih yang digunakan?
Kalau tren yang muncul itu saya kira yang dulu ya, sebelum muncul Kamboja, muncul kemudian Myanmar, dan muncul skema yang baru 3 atau 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini ya, itu kebanyakan tren yang paling banyak itu adalah Malaysia untuk penempatan pekerja migran non-prosedural ya, itu Malaysia dan Timur Tengah. Baru kemudian tren ke depan ini ada muncul ke Kamboja, ada muncul kemudian ke Filipina, ada muncul ke Vietnam, dan ada muncul ke Vietnam. Jadi ini amat sangat masif ya, dilakukan dengan sangat terstruktur, yang melibatkan banyak mafia, melibatkan juga banyak aparat. Saya tahu sekali pintu masuk karena kebetulan saya di Batam itu banyak sekali melibatkan oknum ya. Oknum kepolisian, oknum aparat yang lain, bahkan oknum imigrasi juga ada, dan bekerja dengan sangat masif, terjadi dengan sangat mengerikan, dan uangnya juga sangat besar. Oke, baik, saya mau ke Mas Hari. Mas Hari tadi juga sudah banyak disinggung, nampaknya sudah banyak komunikasi juga dengan Romo Paskalis ya. Kalau tadi juga disebutkan ada oknum aparat sindikat di situ yang harusnya bisa menjamin keamanan warga negaranya, tapi justru ini termasuk dalam temuan tersebut, Mas Hari? Ya, di dalam konteks melihat secara luas perdagangan orang, sebetulnya kita nggak boleh melepaskan seperti yang dikatakan Romo tadi ya, soal mekanisme pencegahan, kemudian penindakan hukumnya, sama kemudian pemulihan korban. Ya, saat ini terjadi adalah kita melihat pencegahan. Seringkali kemudian Romo juga menemukan banyak hal, kami pun juga menemukan banyak hal karena penindakan hukum yang kurang tegas ini membuka keran perdagangan orang warga negara Indonesia yang dengan modus yang saat ini online scam di Myanmar. Ini menjadi salah satu topik pembahasan yang sebetulnya sudah dibicarakan sejak 10 tahun yang lalu, bahwa praktik-praktik perdagangan orang ini ada aktor intelektualnya. Selama ini kemudian pengalaman dari Serikat Buruh Migran Indonesia yang seringkali dibidik di dalam masuk bui dengan menggunakan undang-undang TPPO itu adalah klasterinya. Tetapi kemudian kami melihat soal aktor intelektual yang terjadi misalkan dalam konteks Myanmar ini. Dua pelaku yang hari ini kemudian sudah ditetapkan oleh kepolisian menjadi tersangka tanggal 9 yang lalu atas laporan kami sudah meyakinkan kepada kepolisian untuk melakukan pengembangan. Karena dua orang ini nggak mungkin kemudian bisa bekerja sendiri. Ada aktor-aktor yang bekerja di level daerah. Ada aktor yang bekerja kemudian di level pembuatan dokumen. Salah satunya disebut trauma adalah imigrasi. Ini penting. Ada kemudian bukti-bukti yang kami kantongi sebagai petunjuk awal kepolisian. Bagaimana teman-teman yang 20 ini ada beberapa yang kemudian membuat dokumen paspor itu cuma hitungan jam. Selesai tanpa ada screening, kemudian akan bekerja di mana dan sebagainya. Kemudian di dalam proses penempatannya teman-teman yang 20 yang baru-baru ini adalah tidak langsung ke Myanmar. Melainkan mereka diberangkatkan menuju Thailand, kemudian diberangkatkan lewat darat dan tidak melalui imigrasi Myanmar. Ini patut diduga, ini kejahatan internasional, aktor intelektualnya adalah orang-orang yang hebat. Karena perdagangan orang identik dengan bisnis. Oke, jadi ketika Romo tadi mengatakan bahwa ini kasus luar biasa, tapi kalau penanganannya biasa saja tidak akan kemudian memberikan efek jera. Yang ditangkap bukan aktor intelektualnya, begitu Mas Heri ya. Betul Menarik sekali, kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa, tapi usai jeda kami kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kasus TPPO ini juga terjadi di Malaysia. Salah satu korban bernama Devri, warga Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Selama bekerja 9 tahun, Devri belum juga mendapatkan gaji. Ia juga kerap mendapatkan penyiksaan dan saat ini kami sudah tersambung dengan Devri yang saat ini juga berada di shelter KBRI Kuala Lumpur. Selamat siang, Mbak Devri. Iya, selamat siang, Bu. Mbak Devri, kabarnya saat ini seperti apa, Mbak? Sehat, Mbak? Ya, sekarang sehat. Sehat, alhamdulillah. Mbak, boleh berbagi cerita dengan kami, ini kasus yang dialami oleh Mbak Devri ini seperti apa, Mbak, ceritanya? Dervi, Bu. Oke, Dervi. Silakan, Mbak. Iya. Mbak Dervi, di sana ketika ke Malaysia dijanjikan bekerja apa, Mbak Dervi? Katanya pembantu rumah, Bu. Gimana, Mbak?
Katanya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Sampai di Malaysia ternyata Iya. pekerjaan yang didapatkan apa Mbak Dervi? 3 kerja, pembantu rumah tangga sama bengkel mobil, terus cuci mobil. Oke. Sudah berapa tahun Mbak berada di sana? Di majikan selama 9 tahun 3 bulan. Dan selama 9 tahun 3 bulan itu bagaimana perlakuan yang diterima oleh Mbak Dervi selama bekerja? Pulang Bu. Selama 9 tahun 3 bulan bekerja di sana, perlakuan majikan terhadap Mbak Dervi yang didapatkan Mbak Dervi seperti apa? Sering marah-marah Pak Bu, majikan saya. Mbak Dervi mendapatkan gaji dari majikan? Nggak pernah. Sudah berapa lama Mbak nggak dapat gaji dari majikan? Dari awal kerja selama 9 tahun 3 bulan tak pernah dapat gaji. Majikan tak pernah bayar. Oke. Mbak Dervi pernah punya keberanian untuk menagih gaji kepada majikan? Iya Bu. Pernah menagih gaji kepada majikan? Ya pernah minta Bu, tapi kata majikan saya nanti habis kontrak pulang baru dibayar, kata majikan saya. Oke. Selain itu, ada perlakuan lain tidak yang kemudian mungkin mengancam keselamatannya Mbak Dervi? Ya Bu. Ada perlakuan kekerasan mungkin dari majikannya kepada Mbak Dervi? Ada. Seperti apa Mbak? Dipukul, ditendang, dicubit, pokoknya ada barang yang dekat dengan dia dipukul, dipakai benda itu dipukul saya. Terus makan pun juga satu hari cuman malam aja baru bisa makan. Kerja suruh 24 jam suruh kerja. Itu tidur pun juga paling lama cuma 3 jam. Kalau lapar nggak dikasih makan terus gimana Mbak? Cuman minum air manis, air teh doang Bu. Itu kalau di kedai ada air buat air teh. Oke. Teh ais. Oke. Sekarang majikan Mbak Dervi posisinya di mana? Di Kelantan Bu. Di Kelantan. Oke. Ditangkap polisi atau gimana Mbak majikannya sekarang? Sekarang sudah jatuh hukum dia tuh, mau dihukum dia. Oke, sudah mendapatkan hukuman. Baik, Mbak Dervi, tentu kita berharap kondisi Mbak Dervi mendapatkan perhatian khusus dan segera ditangani. Terima kasih Terima Mbak kasih, Dervi Mbak. sudah mau berbagi ceritanya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Mbak Dervi. Ya, selamat siang Bu. Ya. Kita juga coba ingin tahu cerita dari keluarga korban ya. Ada Mbak Valeria sudah bergabung bersama kita. Kakak dari Mayang. Ya, kakak dari Mayang yang juga menjadi korban dari TPPO. Mbak Valeria, kalau awal Mayang ini pergi, Mbak, apa sih yang disampaikan, dapat pekerjaan di mana? Ya, jadi dia memang bilang dapat penawaran kerja di Thailand. Dia itu sebagai operator, pokoknya kerjaannya di belakang komputer. Jadi memang dia syaratnya itu hanya bisa berbahasa Inggris dan bisa mengoperasikan komputer lah, seperti itu. Kemudian cerita dari Mbak Mayang kepada Mbak Valeria, apa yang kemudian didapatkan oleh Mbak Mayang nih bekerja di sana? Maksudnya setelah sampai sana ya? Iya. Iya, setelah sampai di sana itu ya memang dari awal berangkat itu dia sudah mulai merasa kurang kecurigaan ya, kurang nyaman karena waktu sampai di Bangkok itu mereka juga dijemput dengan mobil terus dibawa ke sebuah tempat yang dia juga nggak tahu sejauh 12 jam dari Bangkok gitu. Terus dia juga bilang mereka dikawal sampai di sana di tempat mereka dikawal dengan
orang bersenjata, dia bilang begitu. Seperti itu. Untuk masalah gaji apa seperti itu, ya tidak sesuai sih. Dia cerita tidak sesuai dengan yang dia ceritakan di awal gitu pada saya. Oke. Untuk komunikasi sendiri kalau dengan Mbak Mayang ini apakah juga lancar terus bisa dilakukan? Pada awalnya ya, waktu awal sampai, ya saya pikir itu modus juga ya dari pihak di sana gitu. Karena 1 bulan awal itu tampaknya baik-baik saja gitu. Komunikasi lancar, terus tidak ada hukuman-hukuman yang ekstrim gitu ya. Paling ringan-ringan aja gitu. Nah, tapi setelah itu mulai susah, yang tadinya kita bisa komunikasi seminggu sekali karena handphonenya ditahan oleh pihak perusahaan gitu, jadi hanya pada saat weekend gitu ya, hari Minggu kita bisa komunikasi, itu pun sebentar sih. Tapi lama-lama jadi 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan tidak bisa dihubungi gitu, kayak gitu. Oke. Pada saat awal mendaftar pekerjaan ada sejumlah uang yang diminta atau gimana Mbak Valeria? Dari informasi dari Mayang sih nggak ada. Segala tiket, biaya buat paspor itu ditanggung oleh pihak perusahaan yang akan mereka tagih kalau saat sudah menerima gaji gitu. Jadi nanti dipotong gaji gitu katanya. Oh, oke. Nah, terus terang kan dia berangkat dari sini, dari Indonesia itu kan memang niatnya kan mencari pekerjaan gitu, karena memang tidak ada pekerjaan selama ini dia melamar belum ada panggilan. Nah terus ya nggak ada uang gitu untuk buat paspor, untuk uang tiket apa segala macam gitu. Jadi istilahnya itu pihak perusahaan mempermudah lah. Jadi kan tentunya dia dengan senang hati gitu, wah ini bagus sekali gitu, maksudnya peluang yang bagus gitu, dia bisa berangkat dengan mudah. Itu sih yang saya tangkap, yang dia tangkap dari perusahaan gitu. Oke. Romo Paskalis, nampaknya sinkron ceritanya ya, dari pengakuan korban, dari keluarga. Ini ada jalur-jalur yang digunakan, artinya banyak sindikat yang terlibat di situ, banyak oknum yang terlibat di situ, Romo. Karena ini tidak mungkin dikerjakan oleh 2 orang, walaupun saya sedikit mau komentar ya bahwa Mabes sudah menangkap 2 orang pelaku katanya yang memberangkatkan mereka ke Myanmar, tapi kan yang namanya sindikat tidak mungkin dikerjakan oleh 2 orang. Ini melibatkan banyak orang dan juga melibatkan juga unsur-unsur dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Jadi saya berharap memang ada suku komitmen ya yang tegas dan tidak setengah hati ya dalam menuntaskan perkara-perkara ini, terutama dalam hal penegakan hukum. Ya kejar semua pelaku itu. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh negara ini? Kita punya semua instrumen-instrumen, punya badan intelijen, punya perangkat-perangkat negara, segala macam. Kalau bersama-sama bergerak pasti akan bisa mendapat suatu hasil yang lebih baik ya terkait dengan pencegahan. Jadi intinya ini tidak kerja sendiri, ini kerja beramai, ini melibatkan banyak pihak, ini bisnis sangat besar Mbak, ini sangat mengerikan. Romo, oknum ini punya backing nggak sih? Jadi Mbak, kalau saya selalu bilang mengatakan di mana-mana ya, kejahatan itu tidak akan pernah abadi tanpa dekingan. Ya. Jadi ini sudah pasti ada dekingannya, dan karena itu mereka seperti tidak pernah berhenti dan selalu abadi ya, ada terus. Dan dari satu kejadian ke kejadian terus menerus seperti itu ya. Setiap tahun kita akan dengarkan cerita yang sama. Setiap tahun ada persoalan yang sama. Ini sebenarnya serius apa enggak ini ya? Jadi seperti cerita tadi itu ya, kalau memang negara tidak bisa memberikan pekerjaan terhadap rakyatnya, minimal paling tidak negara itu bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya. Ini memang seperti itu. Kan orang nggak salah dong, orang mau berangkat kemana, mau cari kerja itu kan hak orang. Orang mau pergi ke luar negeri kemana itu kan dia bukan mau ngerampok, dia bukan mau mempermalukan negara juga, dia hanya ingin memperbaiki nasib hidupnya dengan bekerja. Yang dalam proses pekerjaan itu negara kurang hadir dalam sosialisasi ya, sehingga itu dimanfaatkan oleh para mafia
Bahkan mafia itu dianggap sebagai penyelamat oleh mereka yang berangkat ini, karena dalam situasi susah seperti ini mafia memanfaatkan situasi, mereka dianggap sebagai pahlawan, dan karena itu tawaran-tawaran yang ditawarkan dalam situasi yang sangat rentan, yang sangat susah ini menjadi tawaran yang sangat sangat menggiurkan, dan karena itu mereka berangkat sehingga masuk dalam perangkap perdagangan orang ini. Oke, backingannya sekuat apa sih Romo, berasal dari kaum yang mana sehingga kok nampaknya TPPO ini menjadi satu peristiwa, satu bahaya yang langgeng gitu? Ya itu sebenarnya tahu lah ya, saya sih nggak tahu ya. Aparatkah Romo? Pasti aparat, pasti aparat. Makanya saya katakan tadi ada aparat pemerintah dan juga ada melibatkan juga pihak swasta. Jadi tidak mungkin ini tidak ada backingannya seperti itu. Oke. Tinggal membuktikan saja, tinggal ya kerja bersama saja ya. Tadi evaluasi dengan sangat serius seperti itu secara komprehensif ya. Sehingga kita punya strategi atau ada roadmap-nya seperti itu. Kita ini mau ngapain gitu ya. Peta jalannya, peta jalan untuk perlindungannya seperti apa, peta jalan untuk pencegahannya seperti apa, peta jalan untuk memberantas kejahatan ini juga seperti apa, seperti itu. Saya kira mungkin nanti Mas Hari juga cerita lah bagaimana. Mas Hari itu kan senior saya juga, udah bertahun-tahun juga beliau tuh, bahkan beliau juga sendiri kan bagian dari pengalaman juga pernah punya tahu seperti itu ya. Ini nggak akan pernah selesai kalau memang nggak pernah serius ditangani. Kita nggak pernah menganggap ini sebagai satu prioritas ya. Tidak pernah menjadikan ini sebagai isu prioritas ya. Kemudian komitmen juga nggak ada. Kalaupun ada komitmen tadi setengah hati. Kami dan Ninda kok kami dan nangkap kok seperti itu, tapi setiap tahun kan. Oke, betulkah seperti itu ya Mas Hari? Ya, sangat betul sekali yang dikatakan oleh Romo Pascal ya, di dalam konteks misalkan ada dua isu. Pertama soal pencegahan. Apakah kemudian ada sosialisasi yang masif sampai pada level desa? Kemudian jawabannya pemerintah mengatakan iya. Tetapi yang kami inginkan adalah iya itu seperti apa. Maka kemudian pemerintah hanya melihat sosialisasi yang dimaksud adalah hanya melihat secara kuantitatif. Secara angka, berapa daerah, berapa jumlah, segala macam. Tetapi belum memastikan informasi yang kemudian disosialisasikan ini berkualitas. Karena Indonesia ini kan negara beragam ya, mempunyai kultur bermacam-macam. Tidak boleh kemudian dijadikan satu bahwa kemudian dengan yakinnya satu metode informasi bisa kemudian ditangkap oleh elemen masyarakat di Indonesia ini. Itu pun gagal. Yang kedua dalam konteks hukum Undang-Undang 21 tahun 2007 yang di situ ada dengan tegas bahwa tindak pidana perdagangan orang itu menjadi salah satu concern yang harus dilawan oleh undang-undang itu, ya. Masalahnya yang saat ini kelihatan banget adalah soal penegakan hukum. Proses-proses penegakan hukum yang seringkali kemudian mandek, yang seringkali kemudian prosesnya sangat lama, kemudian tidak mempunyai perspektif dan lain sebagainya. Ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim. Kalau kita lihat pada proses penegakan hukum sejak tahun 2015 yang lalu, SBMI juga mencatat korban perdagangan orang yang sampai hari ini belum sampai masuk ke meja hijau itu banyak sekali. Ditahan. Ada juga kemudian fenomena yang di isu perikanan misalkan di Jawa Tengah bahwa kemudian korban pelaku yang dilaporkan malah menjadi mesin ATM, aparat penegak hukum itu sendiri. Ya kan, ini disampaikan dan ini sudah terpublikasi. Tetapi masalahnya apakah ini kemudian dianggap sebagai darurat? Kami katakan tidak. Karena apa? Karena melihat bahwa perdagangan orang seolah-olah menjadi isu yang biasa. Apalagi kemudian dikontekkan dengan kawasan misalkan Asia Tenggara. Di online scam ini menjadi salah satu prioritas pimpinan negara ASEAN untuk membahas menjadi satu deklarasi khusus misalkan. Ini penting karena dilihat sebagai kawasan. Di kawasan yang kemudian banyak korban-korban perdagangan orang itu berasal dari ASEAN juga kemudian terjebak di konteks negara ASEAN. Myanmar, Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, Malaysia seperti Mbak tadi yang disampaikan bahwa di Malaysia juga darurat perdagangan orang. Di dalam konteks ini adalah ASEAN sebetulnya sudah mempunyai modalitas. Ada satu instrumen ASEAN yang mengikat secara hukum. Ada misalkan ASEAN Convention Against Trafficking in Person.
tahun 2015 yang lalu, tetapi faktanya adalah ini belum menjadi pemahaman bersama. Belum menjadi penegakan hukum bersama. Kenapa Mas ini menjadikan begitu kompleks, begitu sulit untuk dibicarakan, dituntaskan? Iya, karena melihat situasi pekerja migran ini masuk pada national security. Belum masuk pada kemudian human security. Masih dianggap bahwa pekerja migran ini menjadi ancaman dan bahaya buat negara tujuan. Kemudian di Indonesia juga sama, belum ada penindakan itu, masih menjadi ancaman, belum masuk pada human security gitu. Oke, kalau tadi Romo Pascal juga sempat menyinggung bisnis TPPO ini bisnis yang renyah. Memang seberapa menguntungkannya sih Mas Heri? Tapi nanti dijawabnya Mas Heri ya, sesaat lagi kami hadir untuk Anda. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, menyambung tadi yang menjadi pertanyaan saya Mas Heri. Memang seberapa renyahnya sih bisnis ini? Keuntungannya sebesar apa kok sampai kayaknya pihak-pihaknya sebegitu kerasnya mempertahankan bisnis ini? Ya, kalau kami bicara saat itu, kami sudah mempunyai beberapa catatan soal bisnis dalam pusaran perdagangan orang, begitu ya. Jadi perdagangan orang ini sangat renyah sekali. Kalau bicara memang sangat menggiurkan, bahkan kemudian para pihak yang punya kepentingan di situ, yang tidak punya kepentingan di situ mulai masuk karena melihat bahwa di sini adalah ladang basah untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pola. Misalkan dalam pola-pola penempatan yang ke Kamboja, ke Myanmar, kemudian ke Filipina, ini sudah dipastikan sesuai dengan Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang 18 tahun 2017, bukan sebagai negara tujuan. Bukan sebagai negara tujuan pekerja migran Indonesia. Dari melihat polanya, teman-teman ini diberangkatkan ke Thailand, kemudian diselundupkan ke Myanmar. Artinya di sini adalah ada lingkaran bisnis yang sangat luar biasa yang sangat menguntungkan ke Indonesia. Ini adalah sangat renyah sekali. Misalkan satu ini ya, kita menemukan yang 4 korban yang bersama-sama dengan 20 korban ini yang sudah diselamatkan dulu ke Thailand adalah satu orangnya oleh perusahaan yang awal mengeksploitasi 20 ini dijual ke perusahaan kedua itu seharga 160 juta. Per orang? Per orang, bayangkan. Dan itu 4 orang. Artinya kemarin adalah kita komunikasi dengan keluarganya, dengan kakak-kakaknya, dijual sebesar 60 juta. Artinya di sini adalah orang-orang yang diberangkatkan ke Myanmar itu tidak hanya untuk dieksploitasi, tetapi juga diperdagangkan kembali. Mereka dijual kepada perusahaan-perusahaan lain. Maka kemudian kalau temuan kami, rantai pasok ini adalah sampai ada 5 perusahaan. Berapa nilainya? Kemudian kalau dikatakan berapa renyahnya, sangat renyah sekali. Yang di Indonesia juga dapat dong kebagian, kan begitu. Ini satu metode yang kami dapatkan. Yang kedua, yang harus diketahui oleh publik bahwa banyak sekali korban perdagangan orang, khususnya online scam di kawasan ASEAN ini yang sudah kembali ke Indonesia. Tetapi tidak semuanya kemudian mampu dan berani melaporkan kejahatan kemanusiaan internasional ini di kawasan ini. Saya sebetulnya ingin mengapresiasi kepada teman-teman korban 20 dan keluarganya di Indonesia sampai hari ini punya komitmen yang kuat. Mau membongkar praktik perdagangan orang ini sampai pada micah hijau. Nah ini yang ingin sampaikan. Tadi soal renyahnya adalah teman-teman juga harus tahu bahwa ada beberapa yang sudah pulang ke Indonesia. Ada pihak-pihak yang kemudian ingin menutup bahwa pulangnya baik-baik saja. Tetapi di belakangnya adalah mereka harus menyiapkan 5-6 orang untuk diberangkatkan kembali ke sana, menggantikan ke sana. Artinya ini kalau kemudian tidak disikapi dengan tegas, penindakan hukum sebagai efek jera untuk tidak terjadi lagi, maka sampai kapanpun ini akan terjadi. Mungkin setahun lagi kita juga akan bicara yang sama. Apakah kita mau seperti itu? Pastinya tidak. Karena yang 5 digantikan oleh 5 yang lainnya gitu ya Mas. Berputar terus-menerus. Betul. Nah, terus yang perlu diatensi siapa Pak? Satu adalah kalau bicara soal atensi, pencegahan salah satunya kita menunjuk ya, ada peran-peran imigrasi yang sangat vital yang perlu kemudian melihat bahwa ada kriteria, ada kemudian ciri-ciri orang yang kemudian akan diperdagangkan.
ini imigrasi menjadi palang pintu untuk kemudian melihat itu dengan catatan migrasi adalah hak. Tetapi migrasi yang aman dan mendapatkan pelindungan dari negara itu adalah wajib. Itu soal pencegahan. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukumnya. Maka kemudian di sini kami soroti bahwa seringkali kemudian kami juga dihadapkan dengan penegakan hukum yang tidak mempunyai perspektif terhadap korban. Kalau kita bicara Undang-Undang 21 tahun 2007 adalah non-punishment terhadap korban menjadi salah satu yang prioritas. Tapi faktualnya adalah masih banyak korban-korban yang distigmatisasi, ya kan, kemudian disalahkan, kemudian juga diancam, bahkan kemudian disalahkan menjadi pelaku tanpa kemudian melihat mereka melakukan sesuatu penipuan online ini atas perintah siapa. Apakah ada ancaman dari perusahaan? Apakah kemudian di bawah tekanan untuk memaksa melakukan ini? Analisis kami berdasar dengan kasus-kasus yang lain online scam, mereka dipaksa dan sudah ada yang membuat pengakuan. Kami sudah tidak akan lagi mau menipu orang Indonesia. Dan kemudian kami juga akan berhenti untuk menipu orang Indonesia kembali. Dan saat ini teman-teman yang bersaksi itu sudah kabur dari perusahaan yang kami katakan saat ini ada di KBRI Kamboja. Ini kesaksian teman-teman itu ya. Baik, kalau dari Mbak Valeri sendiri bagaimana Mbak harapannya dengan adanya peristiwa ini? Halo Mbak Valeri? Halo? Mbak Valeri bisa mendengar suara saya? Halo? Baik, kita ke Romo Pascal terlebih dahulu. Romo, berarti dengan tadi uraian yang sudah disampaikan begitu lengkap dan juga komprehensif dari Mas Hari dan juga dari Romo Pascal soal investigasinya. Apa Romo kemudian langkah yang harus tidak boleh ditawar lagi dilakukan untuk kemudian membongkar TPPO ini dan menghentikannya? Pertama, penegakan hukum ya, itu penting banget. Pukulan pertama itu harus benar-benar menegakkan hukum dengan sangat tegas, ya, tidak pandang bulu dan tidak setengah hati. Karena menurut saya pasti tahu lah itu siapa pemainnya. Ini modusnya juga modus lama semua ini. Karena juga kita tahu. Siapa pemain-pemainnya juga tahu. Kalau dalam konteks Batam ya saya bicara itu pasti udah pada tahu lah semua. Mau apa enggak, ini soal niat aja. Mau atau enggak. Ya, jadi itu pertama sekali. Jadi yang kedua baru kita duduk bersama, ya evaluasi dengan sungguh-sungguh ya, sungguh sangat komprehensif. Kita buat roadmap-nya soal pencegahan, penindakan dan sebagainya, itu tadi Mas Ari juga sebutkan. Tetapi saya memang ingin mengatakan bahwa memang saya kira kita butuh semakin banyak orang yang tidak punya kepentingan terhadap posisinya saat ini, terutama di kabinet. Ya kita syukur ada Pak Mahfud yang berani melakukan tindakan yang benar walaupun tidak populer. Dan kalau semakin banyak orang yang seperti ini sangat membantu kita dalam upaya-upaya kita memberantas tindak pidana perdagangan orang ini. Baik, yang dibutuhkan niat ya. Niat mau atau enggak, kemudian evaluasi dan juga duduk bersama ya. Mbak Valeria, harapan dari keluarga yang menghadapi peristiwa ini, Mbak? Ya, tentunya kita berharap mereka ini bisa segera pulang, bertemu lagi dengan keluarga di sini, berkumpul, dan tentunya tidak terulang lagi ya, karena terus terang aja sewaktu Mayang bilang mau kerja ke Thailand, itu jujur saya berpikir untuk kenapa dia tidak mengajak saudara-saudara yang lain, kurang lebih seperti itulah ya, karena kita nggak tahu kalau ternyata ini adalah scamming gitu. Jadi ya semoga kedepannya lebih banyak yang tahu sehingga ini nggak terulang lagi untuk keluarga yang lain. Baik. Harus dikutip mungkin dari Romo Pascal, setidaknya kalau negara tidak bisa memberikan pekerjaan tapi perlindungan yang berikan. Begitu ya Romo ya. Baik, terima kasih Romo Pascalis, terima kasih Mas Hari, Mbak Valeria juga sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu semuanya. Selamat siang Romo. Selamat siang Mas Hari. Iya.
Baik pemirsa, apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.